Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Kembali bersama kami Virtual Lab FMIPA Unimed. Adik-adik, pada mata kuliah Matematika Dasar, tentu kalian telah mempelajari bagaimana caranya menghitung luas daerah tertutup yang dibatasi oleh beberapa kurva. Salah satu persoalan yang mungkin kalian hadapi adalah bagaimana menggambarkan kurva yang diberikan untuk melihat daerah tertutup yang akan dihitung luasnya. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana caranya menggambarkan kurva menggunakan program Maple. Selanjutnya, menggunakan pengalaman yang telah kalian peroleh dari video integral dengan Maple untuk menghitung luas daerah tertutup tersebut. Oke? Adik-adik, materi pada video ini merupakan materi suplemen pada mata kuliah Matematika Dasar. Artinya, kalian telah mampu mencari luas daerah tertutup yang dibatasi oleh beberapa kurva dengan integral secara manual. Adapun capaian pembelajaran dari video ini, kalian mampu menerapkan program Maple untuk mencari luas daerah tertutup yang dibatasi oleh beberapa kurva. Di mata kuliah Matematika Dasar, tentu kalian sudah memahami bagaimana mencari luas daerah tertutup yang dibatasi oleh dua kurva. Jika fx dan gx adalah fungsi yang kontinu dengan fx lebih besar sama dengan gx untuk setiap x elemen interval tertutup a, b. Maka luas daerah yang terbatas di atas oleh y sama dengan fx dan terbatas di bawah oleh y sama dengan gx, serta dibatasi di kiri oleh garis X sama dengan A, dan dibatasi di kanan oleh garis X sama dengan B, ditentukan dengan persamaan L sama dengan integral dari fx dikurang gx dx, dengan batas bawahnya adalah A, dan batas atasnya adalah B. Berikut ada dua soal yang akan kita coba selesaikan dengan program Maple. Nah, sebelumnya, adik-adik, kita harus mengingat langkah-langkah yang kita perlukan untuk mencari luas daerah tertutup yang dibatasi oleh beberapa kurva. Yang pertama, tentu kita harus menggambarkan kurva dari semua fungsi yang diketahui. Nah, di sini jika soal yang diberikan tidak memberikan gambar kurva dari fungsi yang diketahui. Selanjutnya, kita harus menentukan daerah yang akan dihitung luasnya. Selanjutnya, kita harus menentukan seluruh batas yang ada, batas atas, batas bawah, batas kiri, dan batas kanannya. Selanjutnya, kita mensubstitusikan ke dalam persamaan integral tentu untuk menghitung luas. Terakhir, kita selesaikan integral tentu yang telah ditentukan pada langkah keempat. Oke, Dedek, mari kita langsung menuju program Maple-nya. Oke, adik-adik, di sini kita bisa lihat ya tampilan awal dari program Maple. Oke, nah untuk memulai soal pertama, penyelesaian soal pertama, oke, kita harus membuat ya lembar kerja baru dengan cara mengklik ya kertas putih di sini ya. Kita tinggal klik saja, maka akan muncul ya lembar kerja putih ya seperti yang bisa kalian lihat. Oke, sebelum kita menyelesaikannya, yuk kita tulis kembali fungsi-fungsi yang diberikan ya. Oke, di sini kita berikan tanda pagar ya. Ini komen ya. Jadi apa yang kita ketik tidak dihitung ya, tidak diselesaikan oleh si Maple-nya. Oke, kita lihat dari soal tadi ada dua fungsi ya. Jadi luas daerah tertutupnya dibatasi oleh dua fungsi. Ya, yang pertama oleh fungsi
Oke, oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat ya. Untuk membuat kuadrat kita klik Shift 6. Oke, kuadrat lalu dikurang 2 dan ya fungsi keduanya adalah Y sama dengan X ditambah 4. Oke, ini adalah dua fungsi ya yang membatasi luas daerah tertutup yang mau kita hitung. Oke. Oke, nah kita lihat di sini adik-adik fungsinya sudah berbentuk eksplisit ya. Oke. Nah, sekarang supaya nanti dalam penyelesaiannya kita tidak terlalu mengulang-ulang menuliskan fungsinya, kita boleh memisalkan fungsinya menjadi K. Ya, kita misalkan K, oke, titik 2 sama dengan ya. Jadi Y-nya kita ganti dengan K, si X kuadrat. Oke, lalu dikurang 2. Oke, lalu kita misalkan fungsi yang kedua, si Y sama dengan X ditambah 4 itu dengan L. Titik 2 sama dengan X ditambah 4. Oke, nah ini adalah dua fungsi ya yang membatasi luas daerah yang mau kita hitung. Nah, selanjutnya kita melihat, kita menggambarkan ya. Yuk, kita gambarkan. Nah, ini menggambarkan kurvanya ya, menggambarkan grafik kurva. Oke, kurva. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perintahnya untuk menggambarkan kurva. Nah, kita tinggal klik plot ya, plot. Oke, buka kurung karena kita akan menggambarkan dua buah grafik sekaligus, kita harus buat kurung ya, kurung siku ya. Kita tuliskan di situ. Kita akan mau menggambarkan grafik K dan L, berarti K, L. Oke, kita tutup. Lalu kita beri sumbu X-nya ya. Jadi kita lihat X-nya itu kita berikan saja ya dari min 10 sampai titik 2 berarti ya. Titiknya 2 kali sampai 10. Oke, ini untuk X-nya. Oke, lalu Y-nya sama, kita buat saja dari min 10 ya sampai 10. Nah, selanjutnya kita akan memberikan warna untuk masing-masing grafik kurvanya. Oke, kita klik color ya. Oke, sama dengan kita buat di sini kurung siku ya. Nah, kita buat saja K ini dengan warna merah, red. Oke. Lalu untuk si grafik si L kita akan warnai dengan blue. Ya, merah dan biru. Oke. Tutup siku, kita tutup lagi, langsung kita enter. Nah, maka kita akan melihat gambar dari kedua grafik yang kita punya ya. Nah, dari sini adik-adik kita bisa melihat bahwa daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva K dan L itu adalah yang ini ya. Nah, yang ini. Tentu sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari batas kiri dan batas kanannya ya. Kita sudah lihat batas atasnya yang berwarna biru, lalu batas bawahnya yang berwarna merah. Oke, kita mau cari batas kiri dan batas kanannya. Oke. Nah, untuk mencari batas kiri dan batas kanannya, itu sama saja kita mencari titik potongnya ya. Oke, ini mencari batas ya, batas kiri dan kanan. Artinya ini ada apa? Adalah mencari titik potongnya ya, titik potong dari dua kurva. Dari kurva K dan L. Oke. Nah, untuk mencari titik potong dari dua kurva yang berbentuk fungsi eksplisit, kita bisa mempergunakan sintaks solve. Ya, solve buka kurung K sama dengan L. Oke, enter. Maka kita dapatkan dua buah titik potong adalah min 2 dan 3 ya, 3, min 2. Berarti ini adalah min 2 dan ini adalah 3. Oke. Selanjutnya kita hitung luasnya. Nah, ini. Kita sekarang menghitung ya luas daerah tertutup
ya yang dibatasi ya, tertutup yang dibatasi ya, yang dibatasi oleh kurva K dan L. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung luasnya kita mempergunakan integral tentu. Nah, langsung kita klik saja ya di bagian palet test ya. Di bagian expression ini kita klik ya bentuk yang ini ya, untuk integral tentu. Oke, sebelumnya kita buat L sama dengan ya. Oke, kita klik ini. Oke, kita klik ini, maka di sini ada C, B, dan F. Nah, nanti C, B, dan F ini kita beri, kita ganti nilainya. Nah, C batas bawahnya, tentu batas bawahnya adalah -2 ya. Nah, sedangkan batas atasnya adalah 3. Oke. Nah, lalu fungsi fx. Nah, tadi kita sudah melihat di awal ya persamaan untuk menghitung luas daerah adalah fungsi yang di atas dikurang dengan fungsi yang di bawah. Berarti fungsi yang di atas itu adalah si grafik blue ya, berwarna biru. Berwarna biru tadi adalah si L ya. Si L. Lalu kita kurang ya dengan yang berwarna merah ya, berwarna merah tadi adalah si K. Berarti L dikurang K. Oke, kita tutup kurung seperti ini. Nah, langsung kita enterkan. Maka kita dapatkan luasnya adalah 125/6 satuan luas. Oke, adik-adik, cukup mudah ya untuk menghitung luas daerah tertutup yang dibatasi oleh dua kurva mempergunakan program Maple. Oke? Nah, jika kalian belum bisa memahaminya dengan baik, silakan diulang-ulang kembali videonya ya. Oke, berikutnya kita akan melihat ya bagaimana menyelesaikan contoh soal yang kedua. Oke, untuk menyelesaikan contoh yang kedua kita buka lembar baru ya, adik-adik. Kembali kita klik saja ini ya, lembar putih ini. Oke, nah sekarang kita tuliskan kembali fungsi yang diberikan ya. Oke, nah kita klik ya tanda pagar ya sebagai komen. Ini tidak dieksekusi oleh si Maple-nya. Oke, fungsinya ada 3 ya. Fungsinya ada 3. Pertama, Y sama dengan X ditambah 6. Lalu ada fungsi 2Y ditambah X sama dengan 0. Lalu ada fungsi ketiga, Y sama dengan X pangkat 3. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan dari 3 buah fungsi yang diberikan ini, ternyata masih ada sebuah fungsi yang berbentuk implisit. Maka kita harus mengubah fungsi implisit ini menjadi fungsi yang eksplisit. Oke, nah kita coba ya di sini, kembali saya beri komen saja ya. Jadi fungsi yang implisit si 2Y ya ditambah X sama dengan 0 ini ya. Ini saya buat. Nah, ini kalau mau kita ubah menjadi fungsi yang eksplisit ya, tentu kita sudah pelajari ya, maka ini menjadi fungsi si Y sama dengan min setengah X ya. Jadi kita buat aja min 0,5 X. Oke. Nah, sekarang ketiga fungsi yang kita punya sudah berbentuk eksplisit. Oke. Nah, sekarang kita coba sederhanakan bentuknya ya. Jadi kita misalkan K, fungsi pertama ini adalah si X tambah 6. Oke. Lalu fungsi kedua L, ya ini kita punya adalah si min 0,5 ya, 0,5x. Ini adalah si L. Lalu kita buat M.2 sama dengan si X pangkat 3 ya. Oke, maka kita punya 3 buah fungsi. Nah, apa yang selanjutnya kita akan lakukan? Tentu kita akan apa? Menggambarkan kurvanya. Oke, kita buat di sini menggambarkan ya grafik kurva, grafik fungsi ya.
grafik dari fungsinya. Oke, nah tadi kita mempergunakan sintaks plot. Oke, buka kurung ya. Nah, di sini karena ada 3 gambar yang mau kita buat sekaligus, kita buatlah kurung siku ya. K, L, M. Oke, tutup kurung siku ya, koma. Sekarang kita beri interval untuk X. Kembali kita buat dari min 10 sampai 10 ya. Ini bebas ya, tidak ditulis pun tidak masalah ya. Tapi kita beri saja batasannya. Oke, lalu Y kita buat dari kembali juga dari min 10 titik 2 ya, titik-titik 2 kali sampai 10. Nah, ini batas X dan batas Y-nya. Nah, sekarang kita supaya gambarnya bisa kita bedakan antara KLM-nya, kita beri warna ya. Oke, kita berilah di sini color ya. Oke. Nah, ini kita buat aja K itu adalah si blue ya, lalu si L itu adalah si red, lalu si M itu kita buat saja yellow. Oke, kuning ya. Tutup. Nah, kita enter kan. Oke, maka kita lihat di sini kurvanya ya, grafik fungsinya. Cukup mudah ya. Nah, kita lihat di sini adik-adik ya, mana luas daerah tertutup yang dibatasi oleh ketiga kurva, ternyata adalah daerah sini. Nah, dari sini kita bisa lihat batas atasnya adalah yang berwarna biru dan batas bawahnya ternyata ada 2, yaitu merah dan kuning. Maka nanti dalam penyelesaiannya kita harus membagi 2 daerahnya ya. Daerah pertama dan daerah yang kedua. Oke, lalu ada batas kiri ya, batas kanan untuk kurva, untuk luas daerah yang pertama, batas kiri untuk luas daerah yang pertama, dan batas kanan untuk luas daerah yang kedua. Oke, nah sebelum kita menghitung luasnya, tentu kita harus melihat ya masing-masing titik potongnya. Oke, sekarang kita mencari titik potong atau apa? Mencari batas kiri dan batas kanan. Ya, ini tadi sama saja artinya dengan apa? Mencari titik potong. Oke, nah sekarang kita mau mencari titik potongnya. Nah, di sini karena dia ada 3 buah grafik ya, maka kita akan melihat 3 buah titik potong ya. Oke, yang pertama kita mau mencari titik potong dari si. Oke, kita buat lagi di sini ya. Ini kita mau mencari titik potong ya, titik potong dari ya si kurva yang biru ya. Berarti itu adalah si K dan yang merah adalah si L. Oke. Nah, kita ketik tadi sintaksnya adalah solve. Di sini K sama dengan L. Oke, kita lihat di sini. Nah, ternyata titik potong yang ini adalah di minus 4. Oke, sekarang kita mau mencari titik potong ya, titik potong dari ya grafik yang berwarna biru berarti adalah si K dan yang kuning adalah si M ya. Oke, sekarang kita cari titik potongnya dengan sintaks solve. K sama dengan M. Oke. Nah, kita lihat di sini ada 3 ya, adik-adik. Nah, kita mana yang kita ambil? Kalau kita perhatikan dari gambarnya, ini kan berada di 2 ya. Maka yang kita ambil adalah yang 2 ini ya. Oke, lalu kita cari ya titik potong berikutnya. Oke, ini titik potong dari si merah dan kuning ya. Berarti L dan M. Oke, berarti kita ketik kembali solve ya. Ini berarti dari L sama dengan M. Oke, nah di sini kita lihat pun ada 3, mana yang kita pakai titik potongnya ini? Kita tahu dia adalah si 0 ya. Oke, sekarang kita sudah dapatkan masing-masing batas kiri dan batas kanan untuk luas daerah yang mau kita hitung ya. Nah, di sini ada 2 ya, daerah pertama dan daerah kedua. Oke, nah sekarang kita mau mencari luasnya. Nah, ini kita lihat di sini mencari luas ya. Oke, mencari
luas. Oke, mencari luas daerah tertutup. Dibatasi oleh, ada dua ya, dibatasi oleh. Ini oleh si kurva. Oke, yang pertama tadi biru dan merah. Berarti siapa? Si K dan L. Oke. Lalu kita apa? Mencari luas apa? Mencari luas ya, luas daerah yang daerah tertutup ya, daerah tertutup yang dibatasi oleh. Nah, siapa? Biru dan kuning. Berarti siapa? K dan M. Oke, lalu nanti kita gabungkan ya. Oke, lalu langsung kita buat di sini L sama dengan, oke, langsung kita klik ya bagian integral tentu. Oke, yang pertama ya, Dedek, ini daerahnya batas kirinya adalah -4 ya. Oke, berarti di sini -4. Batas atasnya ya, batas kanannya ya, batas atas ini adalah 0 ya. Oke, berarti ini 0. Oke, nah F-nya oke adalah siapa? Adalah si K dikurang L ya, K dikurang L. Oke, berikutnya untuk yang kedua kita klik tambah yang kedua. Oke. Nah, yang kedua batasnya dari 0 ya. Lalu sampai di yang ini tadi ya adik-adik di 2 ya. Berada di 2. Oke, lalu F-nya kita lihat. Oke, di sini biru dan kuning ya, berarti K dikurang M. Oke, kita tutup kurung, langsung kita enter. Nah, kita lihat di sini adik-adik, luasnya kita peroleh adalah 22. Oke, bagaimana untuk penyelesaian soal pertama dan kedua? Oke, cukup mudah ya, kita menyelesaikan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh beberapa kurva mempergunakan operasi Maple. Bagaimana adik-adik? Dua soal sudah kita coba selesaikan ya mempergunakan program Maple. Nah, untuk lebih memahami ya pembahasan di video ini, silakan kalian coba ya mempergunakan program Maple yang telah kalian install tentunya di laptop maupun komputer kalian masing-masing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video ini memberikan tambahan ya pengetahuan kalian terkait ya penggunaan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Oke, tetap bersama kami di Virtual Lab FMIPA Unimed untuk video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat.